Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Mahesa Dayu dengan NPM 10070320059. Saya dari kelompok 13, shift 4 dengan asisten laboratorium saya, Tessa Danika. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas besar saya dengan tema yang saya ambil yaitu adalah status mutu air. Adapun judul tugas besar saya yaitu analisis kualitas mutu air di wilayah Kelurahan Ciorgelis dan kelayakan penggunaan konsumsi air. Susunan atau sistematika pembahasan itu terdiri dari pendahuluan, landasan teori pembahasan serta penutup. Dimulai dari pendahuluan pada bagian 1, latar belakang. Diambil satu ayat yaitu adalah surat Al-Furqan ayat 49 yang dimana air yang ada pada tanah atau di atas bumi merupakan yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, baik itu binatang ternak dan manusia, yang dimana perlu dimanfaatkan dan tidak boleh disia-siakan. Dan latar belakang lainnya itu terkait peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, serta di mana terkait dengan kebutuhan konsumsi dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, diperparah lagi dengan pencemaran yang juga makin berat, menyebabkan kualitas air yang baik semakin sulit dipenuhi. Ada perumusan masalah terdiri dari 3, yaitu bagaimana kondisi mutu air di wilayah Kelurahan Ciorgelis dan pengaruh kondisi wilayah terhadap kualitas air tersebut. Dan kedua, apakah mutu air masih layak atau tidak. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas air. Adapun tujuan sasaran, tujuannya itu adalah menganalisis kualitas mutu air secara fisik dan pengaruh di kondisi wilayah terhadap kualitas air. Yang kedua, menganalisis potensi permasalahan kualitas air terhadap kelayakan konsumsi sehari-hari. Yang ketiga, membuat solusi yang dapat dilakukan terkait pencegahan. Dan untuk sasaran, mengetahui sumber kendala yang terjadi. Kedua, mengetahui secara fisik air. Ketiga, mengetahui layak atau tidaknya air. Dan yang keempat, berpartisipasi dalam penanganan air bersih di wilayah Kelurahan Ciorgelis. Adapun manfaat penelitian secara keseluruhan, penelitian ini digunakan untuk mengetahui terkait kondisi wilayah terhadap kualitas airnya, untuk mengetahui kelayakan air, apakah layak atau tidak untuk digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Hal ini juga penting untuk mengetahui kendala kualitas air terhadap juga kualitas kesehatan masyarakat yang bisa saja dipengaruhi oleh sumber air di wilayah Kelurahan Ciorgelis. Untuk landasan teori diambil itu adalah definisi air dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pasal 1 ayat 2. Untuk klasifikasi air ada 2, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dan juga parameter lainnya itu adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97/Menkes/SK/7/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Adapun ini merupakan klasifikasinya. Untuk penelitian ini digunakan klasifikasi dari Kemenkes, yaitu merupakan parameter radiologis yang merupakan parameter dalam persyaratan fisik untuk air minum, yaitu warna, rasa, bau, temperatur, serta kekeruhan. Adapun ini merupakan definisi dari pencemaran air serta kebutuhan air, di mana pencemaran air merupakan permasalahan, sementara kebutuhan air semakin meningkat karena pertambahan penduduk serta juga pembangunan yang terus meningkat, sehingga ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan juga semakin sulit. Adapun gambaran umum terkait pengaruh kondisi wilayah dan kegiatan masyarakat terhadap kualitas air, itu pertama aktivitas masyarakat yang menimbulkan limbah, yang kedua degradasi air dari limbah yang belum terolah, yang ketiga tingginya aktivitas pembangunan, yang keempat menumpuknya limbah domestik yang tak dapat diolah. Berikutnya juga pengaruh kualitas air terhadap kesehatan masyarakat, itu air merupakan sumber kehidupan. Kedua, air yang telah jatuh ke tanah yang tercemar akan menjadi sumber penyakit. Yang ketiga, kualitas air yang buruk disebabkan perilaku masyarakat itu sendiri. Yang keempat, kegiatan sehari-hari masyarakat akan berdampak pada kesehatan mereka juga. Yang kelima, penyakit yang bisa ditimbulkan cukup banyak, yaitu adalah penyakit perut, sakit kepala, diare, disentri, ataupun penyakit kulit yang disebabkan air yang tercemar tersebut.
Berikutnya terkait orientasi wilayah Kelurahan Ciorgelis. Kelurahan Ciorgelis ini merupakan daerah dari wilayah Kecamatan Cibenying Kaler dari salah satu wilayah Kota Bandung dengan luas lahan sebesar 74,5 hektar. Secara garis besar, Kelurahan Ciorgelis ini merupakan wilayah yang datar atau berombak dan merupakan daerah yang secara rata-rata merupakan lahan terbangun dengan wilayah pemukiman padat penduduk. Masuk ke pembahasan dalam hal penelitian ini diambil 3 sampel air, yaitu air sungai, air limbah, air PDAM. Ini keterkaitan kelayakan air konsumsi, di mana air sungai dan juga air PDAM menjadi dua sumber air yang menjadi sumber utama pembahasan. Karena air sungai merupakan sumber air, sementara PDAM merupakan air yang langsung ke rumah pemilik. Sementara air limbah bisa dijadikan parameter guna mengetahui keluaran dari kegiatan masyarakat. Ini merupakan proses pengambilan air sungai. Bisa dilihat bahwa dari peta cita daerah Kelurahan Ciorgelis ini merupakan daerah padat pemukiman. Pembahasan terkait air sungai ini, hasil observasi dilakukan pengamatan fisik. Pada saat dilakukannya observasi, langsung di kondisi sungai mengalir cukup, tidak terlalu deras. Terdapat beberapa sampah yang ikut teraliri, namun volume sampah tidak terlalu banyak. Yang berikutnya, warna pada air yang menyebabkan kekeruhan disebabkan kemungkinan besar dari buangan limbah domestik atau limbah rumah tangga yang telah bercampur aduk. Yang kelima, bau dan adanya buih-buih menjadi tambahan bukti terkait kekeruhan air tersebut, terkait sampah limbah domestik yang tercampur tersebut yang menimbulkan kekeruhan juga. Untuk air PDAM, secara visual mungkin dilihat seperti air yang jernih, namun apabila dicium secara dekat, ini air PDAM ini berbau dan bisa dikatakan kurang nyaman, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pipa saluran air. Terkait kelayakan, dari dua dari tiga sampel air yang diambil, yaitu air sungai dan air PDAM, memiliki kendala, yang dimana air sungai secara fisik keruh, berwarna kecoklatan dan berbau, dan terdapatnya sampah yang mengapung di lokasi sekitar sungai, sehingga bisa dikatakan kurang layaknya air, atau diperlukan penyulingan atau pengolahan kembali air sungai sebelum digunakan oleh masyarakat. Sementara untuk air PDAM memiliki kendala dari bau yang kadang-kadang tidak nyaman dan tentunya mengganggu, yang disebabkan oleh masalah pipa aliran. Hal ini tentunya perlu dilakukan perbaikan saluran pipa ataupun memasang satu penyaring air pada keran air terlebih dahulu untuk mengurangi setidaknya masalah dari bau air tersebut. Sebagai penutup, kesimpulan dan solusi. Kesimpulan, Kelurahan Ciorgelis dengan rata-rata daerah terbangun dan daerah cukup padat pemukiman memiliki potensi permasalahan kualitas mutu air yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, daerah sungai tidak begitu banyak volume sampah, namun limbah domestik menjadi permasalahannya. Yang ketiga, air sungai di daerah Kelurahan Ciorgelis sangat keruh, berwarna coklat dan berbau, diakibatkan oleh limbah rumah tangga yang telah bercampur yang mencemari air. Yang keempat, air PDAM memiliki masalah pada segi fisik, yaitu bau air yang kurang nyaman disebabkan oleh perpipaan saluran air tersebut. Yang kelima, dari segi kelayakan keseluruhan mutu air, pada daerah Kelurahan Ciorgelis ialah masih kurang layak untuk dipergunakan secara langsung, apalagi dikonsumsi kebutuhan sehari-hari. Perlunya pengolahan air kembali terlebih dahulu sebelum sampai di tangan masyarakat untuk dipergunakan. Bagaimana solusinya? Untuk solusi ada 3, yaitu membuat suatu pusat pengolahan air yang ada di beberapa titik sebaran untuk setidaknya mengolah air kembali agar tidak digunakan langsung oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. Kedua, ini terkait dengan air PDAM, membenahi pipa saluran air segera ataupun bisa dilakukan mandiri oleh masyarakat dengan menyaring air keran terlebih dahulu menggunakan kain tebal ataupun alat penyaring khusus guna minimalisir air yang tercemar dan mengetahui partikel-partikel yang menjadi permasalahan air tersebut, apakah ada pasir ataupun benda tertentu yang ikut tersaring yang mencemari air tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuat aliran pembuangan air tambahan untuk memisahkan limbah air kotor dari aliran sungai ataupun air yang masih bersih untuk menghindari pencemaran air. Itu saja yang bisa saya paparkan terkait hasil tugas besar saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.